Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian semua dimanapun berada. Balik lagi sama gue Billy Aditya. Kali ini gue bakal bahas tentang pemain diaspora Indonesia yang bermain di Serie A. Ya, siapa lagi kalau bukan Jay Itzes. Bek timnas Indonesia ini kembali bermain bersama Venezia melawan tim raksasa di Itali, yaitu Inter Milan tadi malam. Dan kembali lagi-lagi Venezia harus mengalami kekalahan tipis dari Inter Milan 1-0. Di laga kali ini memang Inter Milan bermain cukup dominan dengan total ball possession 60%, sedangkan Venezia hanya 40%. Dan total shoot dari Inter itu 17 guys, sedangkan Venezia hanya total 7 shoot. Dan untuk Inter 6 diantaranya itu on target. Sedangkan Venezia hanya punya 2 on target di laga tadi malam ya. Uh, Gol dari Inter Milan cetak oleh Darmian, itu hasil dari tendangan Lautaro Martinez yang bisa ditepis oleh kiper Venezia Stankovic, namun sayang bola reboundnya berhasil dimanfaatkan oleh Darmian dan bukan menjadi gol. Skor sementara 1-0. Dan di laga kali ini juga sebetulnya JICS bermain cukup solid menurut gue pribadi ya. Terbukti dari total 6 shoot hanya satu ya yang berbuah gol. Di sisi lain Stankovic juga bermain baik dengan total 5 save. Uh, Oh iya, Bang Jaya juga sempat ngeblok shoot pemain Inter 3 ya, kalau nggak salah. Dan ada satu momen krusial yang dimana itu betul-betul JICS itu ngeblok shootnya siapa ya, kayak Lautaro mungkin. Mungkin kalau nggak diblok sama Bang Jaya itu bisa jadi gol kedua untuk Inter Milan ya. Dan di laga kali ini juga lagi-lagi Venezia gagal mencetak gol. Uh, ini menurut gua memang permasalahan yang cukup pelik di klub Venezia. Di sisi defense sebetulnya oke lah ya, walaupun tadi malam Sperko duetnya dari Bang Jay di lini belakang itu bermain sekali lagi-lagi kurang baik gitu. Tapi ya kendala Venezia sama gitu, dia juga kesulitan mencetak gol. Dari total 20 laga yang udah dijalani oleh Venezia, mereka baru mencetak 18 gol guys. Itu artinya rata-rata mereka bahkan tidak bisa mencetak satu gol dalam satu match pun gitu. Dan ya seperti biasa striker mereka itu Pojan Palo, ini pemain timnas Finlandia yang di laga tadi malam hanya bukan satu on target. Buat kalian semua yang sering ngikutin live reaction gue pasti tahu ya, pemain ini sering banget gue sebut namanya karena sepanjang musim ini entah berapa kali dia sudah uh, melewatkan banyak kesempatan yang harusnya dia bisa cetak gol gitu. Gue sampai beri julukan dia King Pojan Palo gitu. Karena dia mau main jelek pun, mau main gimana pun, tetap aja dia dimainkan sebagai starter dan bermain 90 menit. Seperti tadi malam, ya sang kapten ini kembali bermain 90 menit dan hanya membukukan satu shoot on target. Jadi ya menurut gua memang harusnya Venezia ini harus beli striker sih. Setidaknya untuk pelapis dari si Pojan Palo ini, dan juga mungkin midfielder ya, karena entah kenapa skema permainan dari Venezia ini agak kurang jelas buat gue. Percuma ya punya kiper dan back yang bagus, tapi kalau pada akhirnya ya harus kebobolan terus gitu dan gagal mencetak gol maksud gue. Pojan Palo ini sebenarnya masih cetak gol sih, bukan yang nggak cetak gol juga, tapi banyak banget kesempatan dari si Pojan Palo ini yang terlalu disia-siakan gitu. Padahal Venezia udah berapa kali cuma kalah tipis dari tim-tim lain gitu. Bahkan lawan tim-tim besar gitu. Kayak pas lawan Napoli cuma kalah 1-0. Lawan Inter 2 kali kalah cuma 1-0. Lawan AS Roma juga kalah 2-1. Itu pun kena comeback gitu. Jadi kayaknya memang Venezia ini sekali lagi punya masalah sama lini depan mereka gitu. Dan kalau memang mau bertahan di Serie A gitu, ya di musim dingin ini, transfer musim dingin, mereka harus beli striker dan juga minimal satu midfielder sih menurut gua ya. Karena untuk lini belakang penglihatan gua sejauh ini masih cukup oke gitu. Paling kalaupun mau tambah satu backup lah untuk backnya gitu. Tapi yang benar-benar butuh itu yang Chris itu di lini depan memang. Entah kenapa mereka sangat-sangat sulitan mencetak gol. Itu yang membuat mereka sementara ini masih tertahan di peringkat 19 klasmen Serie A ya, dengan hanya baru mengumpulkan 14 poin nih. 14 poin itu hasil dari 3 kali kemenangan, kalau gua nggak salah itu lawan Genoa,
terus waktu pas comeback lawan Udinese, dan terakhir itu pas lawan Cagliari ya, itu mereka baru 3 kali menang dan mereka 5 kali seri gitu selama ini. Jadi sekali lagi buat Venezia, kalau memang mau bertahan di Serie A, kayaknya memang harus beli striker. Wajib ya beli striker gitu. Dan juga satu midfield lah setidaknya gitu. Kalaupun dana terbatas, kalaupun nggak bisa beli di belakang gitu ya, setidaknya beli striker dan juga midfield. Karena sekarang Serie A cukup ketat juga ya. Como aja nih yang punya di Indonesia yang punya Jarum itu di musim dingin ini transfer mereka tuh cukup banyak ya. Gua kalau nggak salah udah lihat Como ini udah beli 3 sampai 4 pemain, mungkin itu pun masih mau nambah gitu. Sekali lagi kalau memang Venezia mau bertahan di Serie A, harus beli striker. Dan pelatih Venezia juga harus berani rotasi si Pojan Palo ini, karena kadang sebapuk apapun si Pojan Palo ini tetap aja dimainin guys selama 90 menit. Oke guys, itu aja dari gua. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf semalam gua nggak bisa live reaction. Mungkin next match gue bakal live reaction lagi Venezia. Buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa tolong dibantu pencet tombol likes. Yang belum subscribe juga jangan lupa di subscribe. Dan tulis komentar kalian di bawah. Menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh Venezia kalau dia ingin atau mereka ingin bertahan di Serie A ya. Itu aja dari gua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.